Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, khususnya yang ada di WA Group kemarin. Yang pertama ini adalah pertanyaan dari Karisma. Di sini Karisma menanyakan, saya bacakan ya. Jadi orang yang berwirausaha itu apakah harus punya titel sarjana atau harus lulusan S1, S2 dan lainnya? Dan apakah orang yang memiliki modal kecil tapi si dia niat banget gitu Pak jadi wirausaha? Karena saya baca sebagian dalam wirausaha katanya harus punya modal yang besar buat jadi wirausahawan, semisalnya aja ada orang yang seperti itu. Oke, kan saya jawab ya. Jadi untuk berwirausaha sebenarnya tidak harus kalian harus S1, S2 atau S3. Coba aja kalau kalian lihat misalnya di pasar ya, itu bahkan ada orang yang tidak sekolah pun, kemudian cuma dia pintar ya, kemudian dia pintar negosiasi, kemudian dia pintar seenggaknya modal bisa hitung-hitungan, itu bisa menjadi seorang wirausaha. Jadi jangan berkecil hati, atau misalnya jangan terlalu minder misalnya kalau nggak lulusan S1 S2 itu nggak bisa berwirausaha. Nah, kan kembali lagi kemarin, kalau kita berwirausaha itu adalah balik ke mindset kita, kemudian dan dalam diri kita lah, keyakinan kita ingin berubah dan lain-lain. Nah, kemudian orang memiliki modal kecil tapi sih dia niat banget gitu. Ya memang orang yang memiliki modal kecil juga tetap bisa, karena ada beberapa pengusaha gitu, dia memang memulai dari nol ya. Memang dia tidak memiliki biaya sama sekali. Tapi kalau kita lihat dia jadi sukses, nah itu menjadi sebuah motivasi. Jadi kok bisa dia saja bisa tanpa modal, misalnya modal kecil tapi bisa besar. Nah ini nanti tergantung dari si jiwa wirausahanya. Dia harus pandai manajemen ya, manajemennya ada banyak nanti, manajemen keuangan, manajemen SDM-nya, kemudian manajemen dan ya pokoknya ilmunya adalah ilmu manajemen, ilmu cara mengatur sesuatu bagaimana bisa mendukung visinya dan misi dalam berbisnis itu. Nah, itu ya jawaban saya. Jadi untuk latar belakang background orang apa berusaha itu tidak harus S1 S2. Bahkan kalau kayak Rasulullah saja kan dia berbisnis ya. Beliau berdagang. Nah, beliau kan nggak lulusan S1, S2 atau S3, tapi bisa menjadi seorang pedagang yang sukses. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama. Kemudian kita ke pertanyaan kedua dari Safira Nurlita. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan minat berwirausaha di zaman sekarang? Karena di zaman sekarang wirausaha itu jarang menjadi pilihan. Masyarakat lebih cenderung menjadi karyawan atau pegawai negeri. Nah ini mungkin memang tidak dipungkiri ya, kalau zaman sekarang memang rata-rata orang pinginnya ya menjadi karyawan atau pegawai negeri. Nah tapi kan kita tidak boleh berdiam diri saja, karena ada kebanyakan itu dia kerja ngelamar pekerjaan menjadi karyawan gitu ya, kemudian pas melamar tidak bekerja, ya sudah dia nunggu lagi gitu. Nah daripada menunggu, sebenarnya kita bisa berwirausaha ya di sela-sela itu. Wirausaha di sini bisa menjadi pilihan, entah itu dia jadi pilihan utama kalian untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan masukan keuangan, atau menjadi sampingan. Nah ini sama-sama ya berwirausahanya. Jadi kalau kalian lihat sekarang itu berwirausaha, kalau menurut saya malah peluangnya lebih luas ya. Lebih luas di sini maksudnya, kalau kita lihat ya, misalnya nih kayak barang-barang makin mahal, kemudian sembako semakin naik harganya, kemudian ada juga beberapa kebutuhan pokok yang susah didapat ya. Misalnya kan sebenarnya kayak beberapa bahan pokok, misalnya sayuran atau ya kayak sayuran-sayuran gitu yang konsumsi kita sehari-hari. Nah itu kita bisa tanam sendiri sebenarnya. Kita tinggal beli bibit lebih murah, kita rawat, tumbuh. Yang penting kita rawat. Nah kalau
kita konsumsi sendiri, kalau lebihnya kita jual. Nah itu jadi bisa ladang bisnis juga ya. Nah karena kalau kita lihat zaman sekarang misalnya orang jadi petani itu tidak harus kotor-kotoran ya. Maksudnya kotor-kotoran itu tidak harus mencangkul tangannya penuh tanah, kemudian dekil ya, siang-siang panas-panasan. Kalau kalian lihat sekarang itu kalau petani-petani yang zaman now ya istilahnya, itu kan mereka pakai ada namanya istilah hidroponik ya. Kemudian bisa dilakukan di mana saja, yang penting perawatannya. Nah di sini ya itu sebagai motivasi saja ke kita. Jadi memang kalau sekarang itu masyarakat cenderung lebih menjadi karyawan atau pegawai negeri. Tapi tidak ada salahnya misalnya kalau kalian berwirausaha ya, sambil berwirausaha, entah itu wirausaha sebagai pilihan utama atau misalnya berwirausaha itu sebagai tambahan dari kerjaan sampingan setelah menjadi karyawan atau pegawai negeri. Nah ini bisa lebih memberikan lebih pendapatan lah seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab untuk Safira Nurdita. Kemudian berikutnya dari Rina Nur Setiawati. Pertanyaan adalah, apakah dalam pendidikan kewirausahaan kita bisa mengambil judul untuk bahan skripsi khususnya untuk kita di Prodi PAI? Nah jika bisa, contoh judulnya itu seperti apa yang sehingga jalur skripsi itu tidak keluar dari prodi yang diambil? Kalau menurut saya bisa ya. Mungkin kalian misalnya di Prodi PAI ya, pendidikan agama Islam, mungkin kalian lebih mengambil bagaimana sih kewirausahaan itu dipandang dari sisi agama. Ya misalnya kalian bisa mencari misalnya bahasan-bahasan yang misalnya berwirausaha yang sesuai dengan syariah ya, berwirausaha yang benar lah itu. Kayak kita bisa ada, saya beberapa pernah baca buku juga ya, technopreneurship ala Rasulullah. Nah seperti itu kan, itu bisa dimanfaatkan. Mungkin kalian bisa mencari atau meneliti tentang bagaimana sih sistem wirausahanya sahabat-sahabat Nabi. Nah itu bisa, nggak apa-apa ya, saya rasa itu masuk saja ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk judulnya nanti mungkin bisa didiskusikan dengan dosen PA-nya masing-masing ya, kemudian yang berhubungan dengan kewirausahaan. Misalnya kalau juga ada juga sih ya, kayak pengembangan kurikulum untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan sejak dini misalnya, seperti itu bisa juga. Jadi mengembangkan sebuah kurikulum yang disusun sedemikian rupa untuk diterapkan pelajarannya misalnya di lingkungan SD atau TK. Itu kan ada banyak juga. Saya dulu pernah waktu masih ada Car Free Day, itu ada sekolahan, saya lupa sekolahan dari mana gitu, itu anak-anak SD ya. Nah mereka itu hari Minggu itu kayak bikin stand gitu, mereka berkelompok. Kemudian mereka ada yang bikin kue, ada yang membuat kayak kerajinan tangan, gelang-gelang gitu ya. Nah itu mereka jual. Nah itu sebagai tugas sekolah mereka. Jadi ada di bagian mata pelajaran itu untuk entrepreneurship, mereka langsung praktek seperti. Nah itu bisa diterapkan juga ya. Nah itu untuk pengembangan kurikulum. Atau kalian bisa meneliti misalnya bagaimana cara berwirausaha yang sesuai dengan syariat Islam. Nah seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Rina Nur Prastiwati. Kemudian berikutnya itu pertanyaan dari Waode Gusti Rusliani ya. Ini misalnya saya sudah lulus dan menjadi sarjana, dan skill saya adalah menjadi seorang guru SD, SMP atau SMA. Tapi saya ingin mulai usaha. Nah, jadi bagaimana langkah saya untuk memulai usaha saya dan memperkenalkan usaha saya agar dikenal dan diminati banyak oleh masyarakat? Nah, sebenarnya kalau kalian lihat modal jadi guru SD, SMP atau SMA itu sudah modal relasi ya. Kalian sudah punya banyak tuh dapat relasi. Kalian bisa menjadi lebih gampang lah gitu untuk memasarkan produk kalian. Nah, untuk langkah-langkahnya memulai usahanya bagaimana ya? Dimulai saja. Tentukan jenis usahanya apa, kemudian proses usahanya bagaimana, kemudian kenalkan usahanya. Misalnya kalian bisa memperkenalkan minta bantuan siswa lah seperti itu ya, kalau cara anunya.
Misalnya kalian bikin postingan apa, di share gitu ya, di share di grup, nah itu lebih banyak relasinya lah, seperti itu. Nah ini kalau menurut saya nih ya, kita bisa manfaatkan relasi atau teman-teman di sekolah, habis itu murid-murid misalnya kan diajak misalnya berwirausaha, belajar wirausaha bagaimana. Nah ini bisa di sebagai untuk belajar juga untuk siswanya. Nah itu ya untuk OD. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Maulina Devi. Nah di sini dalam strategi mencapai keunggulan bersaing, yang pertama dalam strategi mencapai keunggulan bersaing, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenali peluang. Sementara di zaman sekarang sepertinya sangat sulit mencari sebuah peluang karena sudah banyak orang yang memakai atau memulai. Jadi bagaimana cara kita dengan sebagai perusahaan ini menanggapi sebuah peluang, namun peluang tersebut sudah ada yang memulai terlebih dahulu, dan bagaimana strategi yang harusnya dilakukan agar bisa bersaing. Ini kembali ke materi cara bersaing kemarin ya. Jadi memang kita harus kreatif, kemudian kita harus menggabungkan ya. Kalau menurut saya sih menggabungkan atau apa ya, kita memang melihat beberapa orang itu sudah mulai duluan, tapi itu sebenarnya kita juga bisa mengambil misalnya dari beberapa sampel orang yang sudah mulai usaha itu, kita analisis ya kemarin SWOT-nya, apa yang kelemahan mereka kira-kira. Misalnya ada sebuah usaha nih, sama-sama bikin kayak teh atau inilah es ya, es capcin gitu ya misalnya. Nah es capcin kan biasanya ada yang varian rasanya apa, kemudian varian rasanya beda-beda ya. Nah mungkin kalian bisa menerapkan rasa-rasa yang baru, atau misalnya dari sisi pemasarannya atau promonya. Nah itu bisa di bagian situ. Yang penting kalau untuk mencari peluang itu memang kita harus berpikir keras untuk kreatif bagaimana caranya berbeda walaupun produknya sama. Nah nanti kita bisa lihat dari pelayanannya, atau misalnya dari promonya, atau dari rasa jenis produknya ya mungkin, atau misalnya dari teknik atau cara kalian menjualnya. Nah, karena kan adanya biasanya kalau orang jualnya di offline saja, nah kita bisa manfaatkan misalnya ada yang Gojek, ada Grab ya. Nah itu bisa dicoba untuk memasarkan di situ. Nah ini yang bisa saya sampaikan untuk Maulana Devi. Kemudian berikutnya pertanyaan ke-6 ini dari Nur Aisyah. Nah ini bagaimana cara kita memulai usaha dengan modal sedikit, apalagi untuk bisnis pemula, dan usaha apa saja yang modal kecil tapi untungnya banyak. Oke, ini berbicara modal kecil ya. Kalau berbicara modal kecil, ini pengalaman saya jualan kayak gantungan kunci yang pernah saya sebutkan itu ya. Itu saya modal awal 100.000 ya. 100.000 itu dapat beberapa gantungan kunci gitu ya. Nah kemudian saya ambil keuntungannya, misalnya kita kalau memang nggak ada barangnya di sini, kita bisa ambil sampai 50 atau 100% dari harga beli. Nah itu tergantung jenis yang kalian jual, makanya kalian harus pintar-pintar atau cari pembeda lah. Nah kalau orang nggak ada yang jual, nah itu kita bisa naikin harganya. Tapi kalau sudah banyak saingan kan nanti di harganya biasanya bersaing di harga. Nah ini ya cara kita mulai usaha dengan modal yang sedikit. Kita lihat produk-produk atau barang-barang yang tidak ada, kemudian kita analisis misalnya, orang kayaknya banyak suka dengan barang kita, tapi nggak ada yang jual. Nah ini adalah kesempatan. Kalian pakai modal kecil aja, misalnya dari beberapa saja dulu ya, itu bisa. Karena saya dulu dari awal itu cuma ada sekitar 7 atau 5 gantungan kunci gitu ya. Kemudian di situ saya manajemen keuangannya diputar ya. Jadi dari hasil penjualan itu tidak diambil langsung, saya belikan lagi. Karena kan dari misalnya saya ambil untungan 50% atau 100%, misalnya saya punya 5, misalnya dari 100.000 itu saya ambil 100% 200.000. Nah 200.000 nya saya belanjakan lagi.
terus seperti diputar akhirnya jadi besar ya. Nah, ini adalah cara usaha dengan modal sedikit. Atau misalnya kalian usaha untuk yang lebih kecil lagi ya, atau tanpa modal, itu bisa sebenarnya. Itu bisnis apa ya? Bisnis kita menawarkan jasa. Ya, kalau jasa itu kan kita tanpa modal ya. Misalnya jasa penjualan, misalnya kalau kalian istilahnya kalau di masyarakat itu maklar ya. Misalnya ada temen nih yang mau jual motor atau jual laptop, nah kalian bantu promosikan. Saya dulu juga sempat seperti itu waktu mahasiswa. Jadi kalau ada teman-teman yang kan karena kadang ada teman tuh yang mau jual tapi dia, aduh saya males nih promoin, nah, kita bantu gitu ya. Kalau saya dulu misalnya ada teman yang kayak gitu ya, saya senang, langsung saya share lah. Saya buat kata-katanya gitu ya untuk di share di FJB, di forum jual beli. Nah itu kita tanpa modal, tapi kita bisa untung. Nanti kan kerjasama dengan temannya, nih kalau aku jual misalnya harga handphone 500 misalnya kan, nah kalian bilangnya nanti saya jual 550, kalau ada yang beli saya ambil lebihnya, seperti. Nah itu nggak apa-apa, penting kalian konsultasikan dengan teman kalian. Nah, ini tanpa modal malah ya, maklar ya. Dan ada banyak juga sih yang lain-lain seperti itu. Oke, berikutnya dari Dian Desi Laura Rukmana. Ini seperti kita ketahui di masa sekarang sudah banyak sekali usaha yang bertebaran, dan tentunya secara tidak langsung ini menimbulkan persaingan antar wirausaha dalam mempromosikan usaha. Lalu tips yang bisa diberikan dalam hal mempromosikan sebuah usaha agar bisa atau menarik konsumen agar tertarik dengan suatu produk yang dibuat. Nah, ini kembali lagi kita memang harus menganalisa saingan-saingan kita ya. Kayak kemarin itu yang di materi sebelumnya, kita harus bisa menganalisa. Jadi kita harus tahu lawan-lawan ya, istilahnya lawan lah, pesaing bisnis yang lainnya itu dia bagaimana promosi dia. Kemudian misalnya gini nih, saya ambil saja contohnya, misalnya ya yang lagi dia yang penjual musiman kayak jual durian ya. Kalau jual durian itu musim kan ada banyak, kalau kalian lihat di pinggir jalan itu bisa satu, misalnya jalan di Geobos saja itu ada beberapa lapak. Kemudian di Yosudarso ada berapa lapak. Kemudian ada juga misalnya kalau pada saat tahun baru. Nah, tahun baru ya. Nah, itu kan orang ada jual jagung tuh. Kalau kalian lihat di pinggir jalan banyak yang jual jagung. Atau misalnya pada saat ini dekat lagi kita mau Idul Adha, kemungkinan itu jual hewan kurban. Nah, coba kalian lihat, perhatikan saja ya, di antara penjual-penjual itu apa yang nggak mereka lakukan. Saya biasanya melihat seperti ini, ada orang yang masang harga ya, kemudian kayak buah-buahan juga sama ya, ini ada orang yang masang harga, ada yang tidak. Biasanya orang cenderung lebih senang yang singgah atau berhenti di tempat yang ada harganya, karena dia nggak perlu lagi tuh mikir-mikir pada saat mau berhenti, duh ini harganya berapa. Karena kalau kalian dia lihat dari jauh sudah, oh misalnya harga durian misalnya per bijinya 15.000, dia lihat dari jauh, oh ini kayaknya pas aja nih, di kantong saya ini ada 20.000, saya berhenti. Nah seperti itu ya, kita memang harus bisa melihat persaingan bisnis yang lain. Bisnis yang saingan kita itu mereka yang tidak mereka lakukan itu apa, nah untuk mempromosikan. Nah sama halnya nanti di jenis usaha yang lain seperti itu juga, kalian harus memantau atau memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh saingan bisnisnya. Nah misalnya yang mereka tidak lakukan apa, ya kita lakukan itu gitu loh. Misalnya kita punya ide, saya mau melakukan promosi strategi ini misalnya, apakah persaing saya melakukannya? Kalau tidak, itu adalah peluang yang Anda bisa lakukan. Nah itu ya yang bisa menarik konsumen. Nah jadi ada berbagai macam cara lah. Kemudian
Oh ya, ini juga ada yang hal lucu, kadang saya waktu itu ada beberapa, kalau kalian lihat di pinggir jalan itu ada cara mempromosikan yang menurut saya agak unik ya. Misalnya kayak di pinggir jalan, hati-hati, awas sebelah kiri ada tambal ban, misalnya seperti itu ya. Atau hati-hati sebelah kiri berbahaya, ada jual buah durian misalnya. Seperti itu agak lucu juga sih sebenarnya. Tapi itu menarik ya. Pada saat kita jalan gitu, karena kita lagi di jalan, kemudian melihat kata hati-hati itu kan agak gimana sedikit, itu nggak taunya kita baca ke bawah, hati-hati ada tambal ban. Nah, seperti itu adalah cara mempromosikan juga. Oke, itu yang bisa jawab dari Dian Desi. Kemudian dari Corina. Salah satu strategi bersaing itu adalah mengenai penentuan harga yang tepat dan sesuai produk yang kita jual. Biasanya kebanyakan di marketplace atau produk dijual pasti ada harga yang ditawarkan dengan akhiran X kemudian ganjil-ganjil ya. Nah, itu misalkan baju kaos yang dijual dengan harga 1.800, 900. Kemudian ada 299.99 lah misalnya seperti itu. Dan biasanya di patokan harga di ujungnya, apakah alasan penjual menggunakan strategi patokan harga seperti ini, mengapa tidak digenapi saja? Ini sebenarnya strategi untuk mempengaruhi psikologi dari si pembeli. Kenapa ya? Karena ada beberapa saya baca di beberapa artikel lah seperti itu, strategi yang menggunakan seperti ini, orang itu akan lebih cenderung beli yang agak murah ya, walaupun 299 itu kan sebenarnya 300.000. Tapi kalau kalian dihadapkan dengan dua harga ini, orang itu lebih senang melihat yang harganya 299.00 ya. Kalau dia memang tidak berpikir, misalnya apalagi kalau kayak diskon itu kan rebutan ya. Nah, misalnya kalau diskon atau misalnya harga promo itu dia orang banyak yang nyari gitu. Mereka biasanya akan melihat oh ini lebih murah gitu. Padahal cuma seleksi 100 saja. Nah, ini sebenarnya strategi untuk mempengaruhi psikologi si pembeli supaya dia itu bisa melihat harga yang lebih murah dan dia lebih tertarik. Nah, itu sih alasannya kenapa mereka menggunakan strategi patokan harga seperti itu. Kemudian mengapa tidak digenapi? Nah, itu adalah strategi marketing ya. Jadi mereka untuk menarik perhatian si pembelinya. Nah, itu mungkin yang saya bisa jawab dari Corina. Mungkin nanti dari teman-teman lain yang punya yang tahu ya, atau apa alasan lain, bisa di-share juga, nggak apa-apa ya. Bisa di-share di komen atau di WA juga nggak apa-apa, di WA group. Kemudian dari Muhammad Arif, apakah bagus atau tidak dalam memulai wirausaha dengan modal pinjaman dari orang lain dengan bunga sedangkan kita belum tentu bisa membayar utang tersebut? Ini kalau saran pribadi saya jangan lakukan. Ya. Walaupun memang ada beberapa teori berwirausaha itu salah satu cara kita cari modal adalah dengan minjam. Karena kalau di dalam bisnis itu utang itu jadi aset ya. Tapi kalau saran saya pribadi, jangan lakukan hal ini. Karena kita tidak tahu, apalagi kalau kita sudah belajar kayak riba dan lain-lain ya. Nah, ini nanti kalian harus pahami betul-betul ya. Memang kalau riba itu tidak ada untungnya lah menurut saya ya. Karena kalau kayak riba kita pinjam di bank nih, kita pinjam uang 100 juta. Biasanya kita pinjam 100 juta itu tidak 100 juta dia kasih. Biasanya ada harga ada biaya gitu dikurangin. Nah, itu sudah berkurang satu ya. Misalnya 100 itu cuma dapatnya 95 juta misalnya, seperti itu. Itu satu. Dari awal kita sudah dipotong-potong yang lain-lain. Kemudian yang kedua, kalau pinjam ada bunganya. Ya, kita sudah minjam 100 juta, dapatnya misalnya 95 juta, kemudian nanti di dalam tempo berapa waktu
itu misalnya mereka ngambil sekitar 20%, baliknya misalnya 120 juta. Nah, ini kan sudah ada banyak ya pertambahan nilainya. Kemudian kalau berusaha dengan utang, ini kan kita belum tahu, kita tuh kan tidak bisa memprediksi atau kita tidak bisa menentukan bahwa usaha kita itu bakal lancar atau tidak, karena semuanya itu ada qadarullahnya ya. Jadi kita cuma bisa berusaha, yang menentukan ya nanti Allah lah, seperti kalau kita yakini seperti itu. Jadi kalau saran saya jangan ya, kalau memang bisa pinjam ya pinjam aja sama orang tua gitu ya, atau saudara yang memang tidak ada memberikan kayak bunga lah, seperti itu. Misalnya pinjam, misalnya apa mama, misalnya saya pinjam uang dong, misalnya 1 juta mau mulai usaha. Nah itu kan malah paling biasanya kalian dikasih, karena malah seneng anaknya mau memulai usaha atau mau berusaha memulai atau mencari pemasukan sendiri, itu malah orang tua seneng biasanya. Nah nanti mungkin kalian kalau sudah sukses ya bisa dikembalikan berkali lipat. Nah dengan situ kan kalian tidak ada orang tua yang mensyaratkan nih nanti harus balik berkali lipat, ya kita aja gitu loh. Sebagai rasa terima kasih kita pada orang tua, kita kasih lebih, malah orang tua malah menyenangkan hati orang tua lah, seperti itu. Nah ini ya, kalau saran saya jangan lakukan ini, karena saya dulu pernah punya temen, dia mulai usaha, dia semacam usaha untuk ini ya, saya lupa, kayak cap kaki bayi gitu ya. Kaki bayi itu kan biasanya ada yang baru lahir, nah itu kayak di figura. Nah teman saya itu dia memulai usahanya dengan pinjam ya, entah dia pinjam sama temennya atau pinjam sama bank, saya kurang tahu ya. Yang pasti dia itu bilang pinjam, cuma di awal bisnisnya memang dia optimis ya. Nah makanya kita kalau mau memulai bisnis, saran saya sih memang yang dari awal itu yang dari bawah saja, yang dari nol lah istilahnya. Itu lebih mudah kalian untuk mengembangkan, kalian lebih mudah untuk menganalisa usaha kalian itu. Nah teman saya ini dia pinjam gitu ya sama temannya, dalam tempo 6 bulan gitu harus balik berapa gitu ya. Memang sama, kalau sama temennya itu dikasih kayak bunga gitu, padahal kan ada kayak denda lah, seperti itu dengan temennya. Nah kemudian dia mulai usahanya itu dia harus nyicil tuh ke temennya per bulan. Nah kemudian dia mulai usahanya itu belum tentu pas dia masukkan semacam proposal itu belum ada yang satupun yang nyangkut gitu, atau yang goal dari proposal yang dia sebarkan atau promosi yang dia lakukan. Nah ini dia bingung ya, sudah ngutang, kemudian usahanya belum ada yang terjual satupun. Nah ini akan menjadi beban kalian sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk utang ini kembali ke pribadi masing-masing, tapi kalau saran dari saya jangan lakukan hal itu. Seenggaknya kalian gunakanlah modal kalian yang seminim mungkin itu. Kalau misalnya belum ada modalnya, belum cukup, ya ditabung aja dulu sampai cukup, baru dimulai untuk memulai usaha. Nah itu ya jawaban yang bisa saya berikan untuk Muhammad Arif. Kemudian dari Maturil Rahman, ini bagaimana cara merubah pola pikir yang rata-rata pikirannya adalah kami butuh uang untuk berbisnis, sedangkan orang yang jiwanya memang berusaha itu berpola pikir saya harus berbisnis untuk mendapatkan uang. Memang ini balik ke pola pikir kita ya. Ini kalau hal yang pertama, butuh uang untuk berbisnis, ini orang-orang yang dia terlalu tidak berani terjun ya, maksudnya tidak berani terjun, atau dia maunya usahanya itu usaha yang sudah besar seperti itu. Ini perlu uang untuk berbisa bisnis, jadi dia perlu modal besar. Kalau orang yang berwirausaha yang kedua ini harus berbisnis untuk mendapatkan uang. Nah memang tipikal dua orang ini memang yang paling bagus ya yang paling terakhir ya, berbisnis untuk mendapatkan uang, karena di berbisnis ini ada banyak caranya yang bisa kalian lakukan walaupun tanpa uang, seperti yang saya jelaskan di awal tadi.
Bisa saja kalian misalnya untuk menjadi maklar ya, maklar lah istilahnya, bantuin jualin teman ya, barang jualan teman itu bisa. Kemudian misalnya kalian punya teman nih yang jualan apa gitu, misalnya pernak-pernik, misalnya jilbab gitu. Nah kalian kan punya teman lagi kan, nah bilang aja sama bro, saya mau jualin jilbabmu gitu, boleh nggak misalnya saya share, bantukan promosi ke teman-teman. Nah itu kan dia cuma modal apa ya, kalau ibaratnya kata orang itu modal liur aja gitu, modal omong ya. Nah saya nanti bantuin promosi gitu, boleh nggak misalnya nanti kalau misalnya ada yang beli, nah baru saya beli ke kamu, kemudian saya jual dengan harga sekian. Nah itu bisa ya, caranya jadi reseller ya. Nah jadi reseller mungkin di awal 1-2 saja, kemudian kalau memang bisa kalian bisa ambil banyak, malah bisa punya usaha jual jilbab sendiri. Nah ini ya Maturin Rahman yang bisa saya jawab. Kemudian berikutnya dari Muhammad Lukman Hakim. Nah ini setiap usaha yang akan dikerjakan pasti mempunyai target pencapaian. Jadi apakah ada cara atau langkah agar kita tetap mencapai target tersebut dengan cepat atau dengan cara yang baik? Nah ini ya, karena kalau setiap usaha memang harus ada target pencapaian. Nah ini tergantung cara strategi kalian yang kalian lakukan untuk mencapai target tersebut. Untuk cepat lambatnya ini tergantung dari si pelaku bisnis ya. Kalau misalnya dia punya strategi yang lebih baik untuk mencapai sebuah pencapaian itu, ya mungkin yang di awalnya dia targetkan dalam 10 tahun bisa dicapai dalam 5 tahun. Nah ini tergantung si pelaku bisnisnya dan pengalaman dia. Nah makanya ini perlu kita harus belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana manajemen usaha ya. Nah untuk belajarnya kita bisa banyak kemarin ya. Kita misalnya tidak perlulah sekolah lagi, misal kita bisa ikut forum, kita bisa baca buku ya. Nah itu ada banyak. Atau misalnya mentoring, misalnya ada teman yang sudah sukses, nah kita dekatin dan tanya-tanya dan belajar lah seperti itu. Nah ini bisa dilakukan. Kemudian dari Amirul Maliki Maghribi, ini tempat yang strategis untuk berwirausaha itu seperti apa dan apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu jika ingin berwirausaha. Nah tempat untuk berwirausaha yang tepat itu seperti apa, itu tergantung jenis usahanya ya. Dekati pangsa pasar kalian. Misalnya kalau kalian mau jualan jualan jilbab misalnya, toko jilbab, itu akan lebih bagus misalnya kalau kalian cari toko-toko ya, atau daerah yang memang misalnya dekat yang banyak orang muslimnya misalnya, seperti itu. Misalnya di sekitaran masjid ya, atau misalnya di sekitaran kampus Islam misalnya kayak di IAIN. Nah itu di dekat-dekat IAIN tuh ada nggak misalnya toko-toko. Nah itu biasanya kan karena akan ada banyak orang yang berlalang di situ, kalian harus mendekati pangsa pasar kalian. Nah itu adalah tempat strategis untuk berusaha. Misalnya kalau kalian mau jualan apa lagi ya, misalnya kayak sembako. Nah jual sembako itu kalian cari di daerah yang banyak penduduknya ya. Jangan jualan misalnya kalau kayak di sini kita jualan di lingkar luar sana yang jarang penduduknya. Nah itu akan jarang juga yang beli. Tapi kalau kalian misalnya ada perumahan, misalnya perumahan baru, kemudian di depannya ada ruko misalnya, nah itu kalian bisa. Jadi kalian lihat market pasarnya, kalian lihat siapa yang menjadi sasaran pembelinya. Nah kemudian apa persiapan terlebih dahulu jika ingin berusaha? Yang pasti kemauan dan tekad ya. Nah itu biasanya kalau kemauan kita atau jiwa kita ini ada ingin berwirausaha, itu ada banyak aja caranya ya, dan diniatkan saja. Biasanya Allah itu kan kalau kita meniatkan sesuatu hal yang baik, nanti akan ada aja jalannya. Yakinin itu aja lah. Kalau saya seperti itu ya. Jadi kalau saya itu misalnya ingin sesuatu ya saya niatkan saja, setiap doa sholat saya minta, nah seperti itu supaya tercapai. Nah oke, itu yang bisa saya jawab dari beberapa pertanyaan teman-teman terkait
pendidikan kewirausahaan. Nah, semoga nanti ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan semuanya ya. Oke.